mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Awaladin ma'rifatullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ansar yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Pada malam hari ini insyaallah kita bisa bertemu lagi di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai ini, di masjid ini. Dan insyaallah mudah-mudahan raudhah ini akan menyampaikan kepada raudhatun min radil jannah, kekebunan dari kekebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan saudara-saudara kita yang hadir pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Abdul Qadir yang tidak ada bosan-bosannya mengundang saya untuk dapat kita bermuajah, bertemu muka, bersilaturahmi di tempat ini. Dan insya Allah pada malam hari ini beliau memintakan kepada saya untuk menyampaikan ilmu tasawuf. Mungkin di hati bapak-bapak bertanya, adakah cabang keilmuan itu yang namanya ilmu tasawuf? Terus terang saya jawab, di sini tidak ada. Pada zaman dulu ada seorang yang datang dari Kupah menyampaikan ilmu tauhid di Makkahul Mukarramah. Biasanya orang menyampaikan ilmu tauhid ini kehidupannya pas-pasan aja. Bajunya memakai baju daripada sofa, bulu kambing. Setelah balik dari pengajian, kawan-kawan nanya, datang dari mana? Saya baru di pengajian guru tasawuf. Artinya guru yang memakai baju kulit kambing. Itu sejarahnya. Yang sebenarnya cabang ilmu tasawuf itu apa? Cabang keilmuan itu tauhid semua. Sifat 20 tasawuf tauhid. Cuma tauhid ini kalau di perguruan tinggi balik ngarannya ilmu kalam. Itu kalau di perguruan tinggi. Jadi tasawuf itu guru yang mengajarkan berpakaian kulit onta, kulit kambing. Makanya orang Pak Abdul Qadir jarang mau ngajar ilmu tasawuf ini. Hidupnya pas-pasan aja, sampai memakai baju kulit kambing. Mudah-mudahan amanah Pak Abdul Qadir ini bisa ulun emban, bisa ulun menyampaikan kepada saudara-saudara ulun yang ada di Tenggarong ini. Dan ulun mohon kita mempelajari ilmu tasawuf ini, dan kalau mau mengajar ilmu tasawuf ini jangan tanam lari. Pian-pian berataan ulun ya berniat di lubuk hati yang dalam, sahjaku aku menuntut ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar makrifat kepadanya. Jangan sampai syirik, apakah syirik jali atau syirik khafi yang tersembunyi di lubuk hati yang dalam. Jangan ada di hati kita masih membanding-banding
Dalam banding menyamakan, menanding-nanding ya bisa banjar. Atau mengambing tumbur aja umpat-umpatan, kebetulan sholat di Masjid Al Ansor ini umpat, bujur-bujur. Nawa itu kita. Karena al ilmu ya sudah. Al ilmu nurun la yahdil as. Ilmu itu nur, tidak akan diberikan kepada yang secercah dan dosa. Ya kita beristighfar dulu. Karena ilmu ini termasuk ilmu abstrak, ilmu zauqi atau perasaan, ilmu hakikat. Sedikit biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan ilmu ini di Makkahul Mukarramah 3 tahun, 11 orang itu pengikut. 3 tahun 11 orang. Artinya bahwa ilmu ini ya seusia ulun di mana-mana tidak terlalu disenangi. Padahal sangat penting sekali. Syariat tanpa hakikat nol nilainya. Hakikat tanpa syariat nol ya. Jadi jalan yang pas itu, yang lurus, yang ihdinas siratal mustaqim, syariat berhakikat, hakikat bersyariat. Laksana jalannya kereta api, relnya 2. Kalau sebelah aja kada mau jalan, sebelah kanan aja kada mau jalan, sebelah kiri kan jalan lempang lurus itu dua-duanya. Syariat berhakikat, hakikat bersyariat, dua-duanya zahir dan batin. Ulun yakin pian-pian semua ini sudah ulun datang ke sini kada mengajar, ingat akan aja, nah, ingat akan aja kalau kada ingatan. Karena ulun lihat nih hampir seumur ulun semua. Jadi ulun mengingat, mohon maaf ulun sedikit hebat dari pian duduknya. Pak Abdul Qadirnya dulu kan, nah empuk sedikit. Ulun mohon maaf, minta halal, minta redha dan pian-pian berataan. Ulun duduk tenyaman sedikit. Ulun tahu yang pian hormati ini bukan ulunnya. Ilmu siapa yang nyampaikan? Rasulullah. Kita ini membantu Rasulullah aja. Mudah-mudahan Rasulullah senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang. Kalau senang sama senangnya nyaman ya. Senang aja kapan duduk. Jadi kitab yang ulun bawakan, ulun sampaikan lawan pian-pian berataan ini. Namanya kalau bahasa Arabnya Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis. Kalau bahasa kitanya permata yang indah. Nah, pian ulun beri permata yang indah. Permata yang indah itu paling tidak dapat kita ketahui yakut, jamrud dan berlian indah. Alangkah indahnya bagi yang paham dan mengerti. Cuma kadang-kadang intan, yakut dan jamrud serta berlian ini kalau tidak tahu, tidak kenal, ada apa? Biasa-biasa aja. Padahal intan atau berlian. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini hanya 4 yang dibicarakan. Yang pertama tauhidul af'al. Artinya mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjadi ada syirik jali dan syirik khafi. Kalau ulun menerjemahkan tauhidul af'al ini bayangan yang semu. Rasa-rasa iya, rasa-rasa lain. Rasa-rasa iya, rasa-rasa lain. Kalau bahasa Banjarnya pian tauhidul af'al ini bukan bayangan yang semu, timbul tahi. Maaf sedikit ada agak apa-apa lah, contoh aja. Timbul tahi. Kalau ada batang timbul kada, tenggelam kada, sejajar dengan air karena gelombang. Kayak apa ya ahlinya drapor sepet ini. Batangka lain.
timbul kada, tenggelam kada, daku enggak, walaupun fiberglass pecah. Nah, ini maksudnya ini kalau mau timbul sekalian, kalau mau tenggelam kalau timbul sekalian disuplai kalian kelihatan, kalau tenggelam lepas kipas di belakang. Ini kalau timbul ini sejajar dengan ini yang paling berbahaya. Iya lain. Contoh kecil dulu di judul ini gitu. Malam ini insyaallah Pak Abdul Qadir pembukaan begitu. Biar Pak Abdul Qadir mendengar dulu. Belum minta maaf belum bisa jawab pertanyaan dia. Timbul seperti itu yang berbahaya. Nih. Bunayar Ali bergerak. Kalau pian lihat secara fakta dan realita dengan kenyataan dua biji mata secara ilmiah, ini Bunayar Ali yang bergerak. Di dalam kitab ini melulu 100% menyampaikan tentang ilmu hakikatnya. Jadi pian jangan membanding-bandingkan syariat lah. Kalau syariat ilmu fikih ini paknya. Ilmu hakikat bagian dalam ini kalau dicampur babangan muha. Ulan mohon supaya jangan dicampur. Kita bapaklah bapandir itu. Kalau bapandir tauhid aja. Kalau bapandir fikih aja. Kalau dicampur ini yang terjadi hanya bahabanganmu. Mau tahu lapian bahabanganmu ada. Sarik. Nah, siapa yang bergerak? Pasti kita semua menjawab Bunayar Ali. Ulun sebab sebutin nama ulun Bunayar Ali. Kalau pian dari pandangan mata, kalau pandangan mata ini bahasa Arabnya ra'a, dilihat dengan dua biji mata, tapi tidak pandangan nazara ditanggapi oleh hati. Kalau bahasa kasarnya pembohong besar. Dalam ilmu tasawuf, ini siapa yang bergerak ini? Bunayar Ali, pembohong besar. Ini menurut ilmu tasawuf. Kenapa dikatakan pembohong besar? Tunggui bujurkah, benarkah Bunayar Ali yang bergerak ini? Tunggu pada suatu saat tidak bisa bergerak. Pada hakikatnya Allah Bunayar tetap di atas la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Benarkah kita yang hidup? Nah, ini yang bayangan yang semua tadi. Kayaknya kita yang hidup. Yang hayyun la yamut Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi dihidupkan kita ini bayangan yang semua seakan-akan kita yang hidup. Kalau kita yang hidup, tidak benar kita hidup karena berakhir dengan kematian. Sedikit dapatkah dipahami kata-kata ulun ini? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Kada benar kita hidup karena berakhir dengan tidak benar kita mendengar karena berakhir dengan tuli. Lagi. Ya kan? Orang mati itu meninggal itu tinggal alatnya aja. Jadi yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu Allah. Mata ini basar ini dalam sifat 20 basar, melihat, takluk. Karena penglihatan kita ini tertinggal alat saja, penglihatan dia tidak lagi. Siapa sih sebenarnya? Takluk bahasa kita menuntut realisasi, bukti dan kenyataan. Oh sekalinya basirun, fa'ilun, wajannya menurut ilmu sorok. Si pelakunya yang melihat Allah, yang bicara ini Allah, maaf, ini melulu pada hakikatnya. Ingat pelajaran Pian Bahari. Apa itu hakikat? Karena hakikat ini sudah dibahasakan bahasa Indonesia. Kurang lebih bahasa Indonesia ini menggunakan bahasa Arab 5%. Hakikat definisinya, takribnya, hadnya ai haqaiqul haqaiq, kebenaran di atas daripada segala
kebenaran. Tidak benar pada hakikatnya Bunair Ali hidup karena berakhir dengan kematian. Tidak benar Bunair Ali melihat karena berakhir dengan tidak melihat atau kebutaan. Tidak benar Bunair Ali mendengar karena berakhir dengan tuli. Alatnya ada, penglihatannya, pendengarannya, perkataannya tidak ada lagi. Kalam ini majas, bayangan daripada mutakallimun. Nah, yang maksudnya sudah ada bayangkan ini. Yang mutu qabla anta mutu itu belum. Hanya pembukaan aja. Karena badai sebenar kada sabar Pak Abdul Qadir. Jadi belum lagi dengar pemulaannya sudah ditaksin dahulu. Kena hambar. Nah, yang sini dan ditanya mutu qabla antamu, bagaimana caranya mematikan diri? Insya Allah nanti. Tadrij, sabar aja pian duduk. Mudahan ulun sehat doakan, ulun mendoakan mudahan kita semua sehat bisa bertemuan. Apabila lawas bertemuan, lama bertemuan, insya Allah banyak yang kita dapat. Jadi pada malam hari ini membicarakan tentang tauhidul af'al. Tauhidul af'al dari kata-kata wahada yuwahidu, isim masdarnya tauhidan. Esa atau tunggal. Kalau arwah kayulan bahari jadi kada mau satu. Asa ya. Kata dibagi. Kalau satu bisa dibagi dua, setengah. Bahasa saja. Karena saya orang kampung di Martapura, kampung benar bahari Martapura. Artinya asa pada perbuatannya. Karena kita melihat ini sekian banyak perbuatan, bagaimana untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macam perbuatan. Di antara pakar tasawuf ada yang mengatakan suhudul kasrah bil wahdah, pandang yang banyak untuk menyampaikan pada yang satu. Banyak. Mulai semut yang kecil sampai gajah yang besar. Nabati, hayawani, insani dan malaikati. Banyak. Bagaimana supaya ini menjadi la ayatal liulil albab, sebagai bahan renungan bagi orang yang punya akal. Karena dunia ini, alam semesta ini adalah Quran yang besar. Quran yang kecil 30 juz dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari Rasulullah terima itu 30 juz. Quran kecil. Quran yang besar ya bacaan. Allah nyampaikan dalam Al-Quran, waqtilafil laili wan nahari la ayatal liulil albab. Pergeseran malam dan siang, 12 jam malam, 12 jam siang, kada ada nang tahunya. Kenapa Allah jadikan malam gelap? Kenapa Allah jadikan siang terang? 12 jam malam, 12 jam siang, kada ada nang tahunya, terkecuali Allah sendiri yang menjawab. La ayatal liulil albab, lam jawaban ayat di dalam ayat, supaya agar menjadi tanda bukti bagi orang yang mempunyai akal. Tanda adanya Allah yang mengatur malam dan mengatur siang. Jadi begitu kita melihat malam, melihat Allah. Tajalli Allah di malam hari. Datang siang 12 jam, tajalli Allah pada siang. Nyata Allah ada di siang hari. Siang itukah Allah? Bukan. Allah sudah ada punya ketentuan, laisa kamislihi syai'un. Kada ada perumpamaannya. Cuma la ayatan tadi sebagai bahan renungan, pikirkan. Makanya Allah sedikit menyuruh la ayatan itu. Yang banyak ra'a, nazara sedikit. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan? Melihat, memandang. Beda ini. Kalau melihat sekilas pintas selayang pandang. Tapi kalau nazara, begitu mata melihat, hati nanti adanya yang mengatur apa yang kita
Kita lihat. Ini judul, maaf ini Pak Abdul Qadir, kita judul kita bahas. Jadi judul yang pertama dalam kitab ini, Tauhidul Af'al, supaya mengesahkan tunggal segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kasrah yang banyak supaya mengantarkan. Barangkali kalau ulun sedikit betakun lan pian dulu. Nya kadang-kadang katakanlah guru, kadang-kadang guru bisa ngojilan muridnya. Nah, bisa menguji lawan muridnya. Kalau ulun angkat umpamanya, makanya ini jangan ada pertanyaan dulu. Kalau sudah pindah jinab aja kita adakan apa. Kalau banyak pertanyaan aja, akhirnya boleh kedengaran lagi mengatakan pertanyaan aja. Jangan banyak tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Jangan ditanya kalau itu perbuatanmu, tapi kalau perbuatanmu pasti ditanya. Adanya timbangan itu karena keakuan terlalu banyak kemana? Ulun bertanya. Ini apa warnanya pian lihat? Kenapa pian tahu hitam? Dilihat dengan 2 biji kira-kira kalau anak kita yang umur 5 tahun 6 tahun, ini apa warnanya? Hitam. Yang remaja hitam, yang dewasa hitam, yang setengah tua hitam, yang tua banget hitam ya. Sama pandangan hitam. Positif, ini warnanya hitam. Yang ulun tanya, kenapa kita tuh jadi tahu hitam? Ini ada kaitannya dengan ulun sampaikan tadi yang waqtilafil laili wan nahar la ayatal liulil albab. Nah, Tauhidul Af'al banyak untuk supaya tunggal, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jawabannya? Nah, 100. Jadi tahu hitam karena ada putih, kuning, hijau dan biru dan lain sebagainya. Itu jadi tahu kalau andai kata 7 lapis langit putih hitam, 7 lapis bumi hitam, dan barang yang ada di antara keduanya hitam, kita insya Allah tidak tahu hitam. Ini yang banyak ini kasrah, ini macam-macam. Ada namanya nabati, tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai pohon yang besar. Ada namanya hayawani, sekecil semut sebesar gajah. Ada namanya insani, ada kulit putih, ada kulit hitam. Ada namanya malaikat, ikan di laut, dari yang kecil sampai ikan paus. Itu la ayatal, jawabannya la ayatal liulil albab. Supaya menjadi tanda bukti kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Kalau kita melihat hitam aja, semua orang mengatakan hitam karena ada putih. Hebat juga nih Pak Abdul Qadir. Apa aja sih dan jadi takunakan nih? Kenapa tahu hitam? Kalau dilihat dengan 2 biji mata, ya jelas orang melihat dengan 2 biji mata sabarataan semuaan kulluhum ajmain, 2 biji mata alat untuk melihat. Jadi tahu hitam. Membedakan ada putih, kuning, hijau dan biru dan lain sebagainya. Yang ulun terjemahkan ini mudah-mudahan memahami suhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang banyak untuk menyampaikan pada yang satu. Jadi banyak macam-macam. Ini melihat afal Allah, perbuatan Allah di atas panggung sandiwaranya di atas dunia ini. Di judul ini ya insya Allah kita kalau diberikan Allah taufik dan hidayah mendapatkan syafaat Rasulullah. Ada sudah bayangan paham dalam tauhidul afal. Ada bayangan pengertian. Kenapa ulun terjemah ulun sampaikan dalam masalah judul ini supaya jangan daur dan tasalsul. Supaya jangan kita bingung nanti berpikirnya. Hendaklah Anda ketahui
bahwa segala apapun juga yang ada di dalam alam ini pada hakikatnya adalah afal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini, pada hakikatnya yang sebenarnya kita ini menonton afal, melihat afal perbuatan Allah Subhanahu fil hakikati, ingat ini supaya jangan bahabangan muha gitu. Karena di Banjarmasin men ada kalau sebelum makan sudah makan ditariknya piring, jangan makan lagi kamjar, sudah sebelum makan sudah makan, kanyang berdahulu. Kira-kira kata-kata itu salah kah? Sebelum makan sudah makan, kira-kira kata-kata itu salah? Padahal itu kata-kata tasawuf itu terjadi di Banjarmasin. Menarik piring kah kawan, makan tuh Allah. Pelecehan pulang dalam agama. Mudah-mudahan dan sanak kulon keluarga orang berataan di Tenggarau ini jangan sampai kayak terjadi nang kaya itu. Cuma apa Abdul Qadir, ambil sebatang pulpen, sehelai kertas, pian tulis nak kirim surat nih kepada ke apa dia ada. Siapa nang berdahulu itu? Maukah berdahulu pulpen menuliskah di sini berdahulu? Tuliskah ini, ngikuti aja. Apa deh? Oh jangan kepada aja, kita ngilimi guru. Assalamualaikum kadi jadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nang berdahulu. Nah, ini jangan terjadi seperti di Banjarmasin, ditarik. Salah. Sebelum makan sudah makan. Makanya ada niat, sudah ada namanya. Jadi pian-pian nang berniat nak naik haji itu sudah setor atau umroh belum berangkat ke sana sudah bayar, sama sudah dengan haji ataupun umroh. Jadi segala apa aja di alam ini menunjukkan afal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya menunjukkan afal Allah. Pada hakikatnya yang sebenarnya kalau kita katakan ini perbuatan afal Bunayar Ali, tunggui bujur. Lawas sebenarnya kayaknya 5 tahun. Umpama kita terka gitu. Lawas sebenarnya 5 tahun. Sudah ada lagi. Ada bertahuan lagi kita ulan berdahulu boleh. Ulan berdahulu boleh. Mudah-mudahan mengikuti ulan kita ya ihdinas siratal husnul khatimah. Nah, ulun ulang. Semata-mata melulu dalam kitab ini bicara masalah hakikat. Karena bicara hakikat itu Allah Ta'ala, bicara masalah sir itu Allah. Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Sir itu pada akhirnya Allah. Hakikat itu Allah. Bagaimana kaifiatnya? Caranya tauhidul af'al ini. Kaifiat atau caranya? Di sini Sidin sampaikan setiap apapun yang disaksikan oleh mata, setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati. Jangan mata sebelah aja. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata setiap apapun yang dilihat oleh mata hendaklah disaksikan oleh hati. Bahwa semua itu adalah af'al perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun, kaifiatnya, cara tauhidul af'al, kaifiat caranya, apapun yang kita lihat dengan 2 biji mata hendaklah disaksikan oleh hati. Ulun contohkan apa nih?
Ulun bukan marahan pilkada dapat Pak Abdul. Pak Haji Abdul. Artinya yang dilihat oleh mata nih, disaksikan oleh ulun contohkan. Begitu kita melihat pohon rambutan, kita saksikan pohon rambutan, hendaklah ditanggapi oleh hati. Artinya mata melihat pohon rambutannya, hati menanggapi adanya. Mata melihat pohon rambutan, setiap yang ada tidak sama dengan yang mengadakan. Yang diadakan ini ada awal ada akhir. Kalau bahasa Arabnya muhaddas. Tapi kalau adanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah ini kalau berkulit lagi keterangannya. Kalau masih dikuliti. Kalau tidak dikuliti, mata melihat pohon rambutannya, hati menanggapi adanya Allah di pohon rambutan. Kayak apa? Ini pakai anak apa? Pengaris di atas kah? Di dalam aja. Di atas saja Pak Abdul Qadir. Ini sedikit pian hendak menghina apa namanya kalau sampaikan nanti ada apa-apa lah. Supaya melihat Allah. Jadi kemanapun hadap kita melihat Allah terus. Yang Allah berfirman, fa innama tuwallu fasamma wajhullah, di mana aja hadap kamu di situ Allah. Mata melihat pohon rambutan, hati melihat adanya Allah. Tajalli Allah pada pohon rambutan. Nyata Allah di situ. Oh, pohon rambutan kah? Allah kada. Allah sudah ada definisinya, laisa kamitslihi syai'un. Pohon rambutan dijadikan yang dijadikan tidak sama dengan yang menjadi. Masa Allah kayak pohon rambutan? Ini kadang-kadang ada pertanyaan, oh seperti pohon rambutan. Allah tajalli, makanya pohon rambutan. Nah, ke atas berdiri alif. Allah ada di situ. Apabila kita melihat pohon rambutan, ini contoh aja, melihat si A, melihat si B. Apabila kita melihat pohon rambutan tidak melihat Allah di situ, bahwa khaliyun, itu pandangan yang kosong. Menurut ilmu tasawuf, bahwa khaliyun pandangan yang rewa maha, pandangan yang sia-sia. Mata melihat pohon rambutannya, hati menanggapi adanya Allah di situ. Jadi jelas dan terang. Ulangi lagi nih. Karena biar pindah tegang, supaya jangan tegang kita, supaya banyak ada sedikit simpang-simpangan, supaya bergerak bahaman. Kalau pindah stroke mikir akan terus. Ulangi. Mata melihat pohon rambutannya, ini lah ayatan nih, bahan renungan. Mata melihat pohon rambutannya, Allah tajalli pada rambut, nyata jelas Allah ada di pohon rambutan. Mata melihat pohon rambutan, hati menanggapi adanya Allah yang menjadikan pohon rambutan. Yalah, setiap kali dayung dua pulau yang dilewati. Seperti pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Katanya, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ma'ahu. Tidak aku lihat sesuatu terkecuali aku lihat Allah besertanya. Bukan Allah di pohon rambutan. Kada ayatnya sudah padahkan tadi terdahulu, waqtilafil laili wan nahar, ayatul albab. Yang macam-macam itu kita lihat. Kalau kita albab, punya akal dan pikir, kita insya Allah kalau ini dapat dipahami, akan menumbuhkan sifat sabar, ikhlas, tawakal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai di pohon rambutannya aja ada yang nabang, sumpah salakah yang terjadi. Siapa dalam pohon rambutan ini? Keakuannya, siapa yang menebang pohon rambutan? Ko-nya ini Pak yang berbahaya. Siapa yang menebang rambutan? Ribut. Karena sampai di situ aja. Sumpah salakah, tiwas meniwas, salah menyalahkan yang terjadi. Nah kayak hendak sabar, ikhlas, basuh kada melihat. Kada siapa yang bisa ngulah pohon rambutan? Profesor mana luar negeri adakah yang bisa
ngolah pohon. Tapi kalau di stek, ini sudah jadi, stek bisa rambutan lumuan jadi koyakan. Anu Pak Abdul Qadir kalau sampai nah mengguti aja lu sampai asik bependir bisa kada ingat lagi di waktu. Ini tadi kita pindah bahan jam, pada bagus saja. Artinya insya Allah pahala-pahala sunat itu artinya sudah ditebus dengan majelis taklim. Pada malam hari ini kita bermajelis takliman. Majelisnya tempat taklim belajaran. Cuma pada malam hari ulun kada melajari menyampaikannya ingatan pian sudah alim. Nah, sudah paham semua. Artinya kayak apalah. Yang belum mantap supaya mantap. Yang sudah mantap yang sudah lebih mantap supaya kita sama-sama Allah li kalimatil membesar-besarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Caranya tauhidul af'al ini kaifiatnya setiap apapun yang kita lihat hendaklah ditanggapi oleh hati. Jadi dua-duanya nih jalan syariat dan hakikat. Ini berat nih pian. Menjalankan syariat dan setiap apapun yang kita lihat ini syariat nih hendaklah ditanggapi oleh hati berat ini. Berat menyampaikan ini. Kalau kada belatih setangga dulu naik di tauhidul af'al. Setangga dulu. Pian jangan langsung menakon-nakon kayak apa ya supaya tubuh jangan bergantian dulu. Nah ada aja yang ada aja supaya tadris satu persatu. Ulun semangat malam ini nyampaikan karena di mana-mana ulun menyampaikan kada sahidmat ini. Maaf ini ulun kada menyanjung. Kada sahidmat ini apakah di rumah, apakah di musalla atau di langgar. Kada sahidmat ini pian bujuk khidmat maletil ulun menyimak. Kadang-kadang iblis itu nyuruh ya malam Kamis ya habis sholat maghrib nunggu isya pengajian imam tasawuf kan berangkat ya digawil-gawil aja berangkat begitu sampai ke majelis taklim bepandir aja lah ya asik bepandiran kawan bepandiran aja deh iblis kadang ya apa yang disampaikan oleh guru rasa kurang pas bepandir jadi iblis ngantuk aja lah nah ketiupikan uyunya siang tadi begawi di kantor, ada yang jadi nelayan, ada yang petani, jadi pedagang. Nah, nyaman benar di majelis ngantuk. Ingat saya menyampaikan, nyaman benar mengantuk ya kan. Nang kayak dinyanyikan. Mungkin kita di rumah berjam-jam nah bisa berokok kada tak singkat kan. Tapi kalau nang kayak ini untung-untung kada gurunya nang ngantuk. Gurunya nang ngantuk atau pandir lagi. Ya Allah. Ulun ulang. Kaifiat atau cara tauhidul af'al ini mengesahkan perbuatan Allah ini apa saja yang kau pandang, apa saja yang kau lihat. Mata melihat sesuatunya, hati melihat adanya. Kita melihat si A, mata melihat si A-nya, hati adanya Allah yang menjadikan si A. Begitu kita melihat Allah, melihat A, melihat Allah. Dapatkah dipahami kata-kata ulun? Begitu melihat si A, melihat Allah yang menjadikan si A. Jadi kada lagi istilah bahasa Banjar hina menghina, caci mencaci. Pindah hirang benar. Anu panggoge di kantor ba asik pindah putih. Kuning. Kayak langsat, kulit langsat. Kalau langsat nang baik, langsat burung hirang juga. Nah ini kada ada lagi nih. Karena maksudnya kayak mana? Di tauhid apa? Kada lagi hina menghina, caci mencaci, wada mawada. Kalau ada hina dan hina menghina, caci mencaci, wada mawada berarti tawada caci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wani mencaci seseorang?
Karena kada melihat Allah yang menjadikan seseorang. Karena di dalam kitab ini, maaf ini, pian simak baik-baik. Di dalam kitab ini Ahmad Nafis bin Idris Al-Banjari ini dua kejadian dalam hidup ini. Dua peristiwa, ada yang baik, ada yang tidak baik. Di dalam kitab ini yang baik ahli ibadah umpamanya itu baik. Baik. Yang maksiat baik juga. Cuma jangan diponis dulu, jangan disimpulkan. Yang baik baik juga. Yang tidak baik baik juga. Apanya tidak baik itu semacam mencuri umpamanya. Mencuntan. Jadi maling. Kenapa? Baik juga. Ingat keterangan di sini. Mata melihat sesuatunya, hati adanya Allah. Yang baik itu bukan maksiatnya, bukan malingnya, bukan pencuri. Yang baik itu Allah yang memainkan hambanya jadi pencuri. Tahu lah pencuri. Bahasa ulang di Banjar maling. Adakah yang sarjana hukum nih? Pencuri ialah mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuannya yang punya. Ini minjam kalau bahasa Banjar nih. Hari hujan, rumah kita bocor. Ada tangga tetangga ambil kasih padahan, naiki tambali habis bocor atarakan pulang. Ini main jam. Pencuri mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, ingin dimiliki sendiri. Ini pencuri. Kenapa ulang definisi ini sampaikan di majelis yang mulia ini? Supaya kita beribadah jangan jadi maling-maling pencurinya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujur-bujur benar-benar Allahu Akbar. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. RT kait lampu di aliran yang lepas 100 watt untuk menerangi gang. Ini kan ada pencuri ini. Untuk menerangi gang. Tapi kait di aliran yang lepas itu tali panjang masukkan ke dalam kamar 5 watt aja pidana ini. Iya kah? Ulun tahu nanti tahu di hukum. Ulun ini menterjemahkan ini aja. Menterjemahkan ini karena ingin dimiliki sendiri. Umpamanya pian rajin tahajud 12 rakaat ya tahajud pina kantok-kantok di kantor. Rajin sembahyang tahajud hendak naik pangkat. Ya kan ditarik ke kamar. Dalam kamar 10 watt aja atau 5 pencuri. Nah, mudah-mudahan dan sanak-sanak keluarga ulun di sini jangan jadi pencuri. Pencurinya kira dihukum. Karena di dunia kena. Insya Allah kita menghadapi pengadilan Rabbul Izzati wal Jalal. Kena. Kena. Nanti. Tek jalan terus nih. Menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun. Berapa umur pianji? Sudah 70 nih. Kada kerasaan. 70 banyak bonus nih. Nah, ya sudah umatku nanti jarang ada yang melebihi dari usiaku umurku. Idealnya 64. Ya, ada lebih sedikit ya. 64 itu idealnya. Kalau yang sudah 70 tahun pian ini barangkali kata kawan nanggu umurnya berapa? Karena ulun suara nyaring aja. Ya kan? Nyaring mana suara ulun. Karena bemek. jadi nyaring. Ada yang menanggu umur ulun 60. Ada yang 65. Ada yang 67. Pian bang berapa nanggu? Ulun bawa pengawal terus dua anak ulun bawa.
Jangan begawian ikam. Begawi itu uyuh. Abah bapak dalilnya bapak keluarkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Apa saja yang melata di muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Allah jamin. Oke itu kepaja. Iya. Ulun kisahkan pulang. Kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari beliau jalan-jalan di pinggir laut atau di tepi laut. Tiba-tiba Nabiullah Sulaiman melihat seekor semut menghirit daun yang hijau. Begitu sampai ke tepi laut, datang seekor kodok. Naiklah semut ke belakang kodok ini, loncat, tenggelam. Begitu naik, semut memberi salam kepada Nabiullah Sulaiman. Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Di dasar laut ini ada sebongkah batu. Di dalam batu itu ada seekor ulat. Dalam lautan ada sebongkah batu, ada seekor ulat. Saya semut diperintahkan Allah memberi makan 2 kali sehari. Setiap saya kasih makan, ulat ini bercerita, saya di sebongkah batu di dasar laut tidak pernah merasa kelaparan dan kekurangan. Tapi ujung-ujungnya kada nyaman. Wa kaifa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat Nabi Muhammad di atas sana? Aku nih makan pagi sore tiada. Tidak pernah merasa kekurangan. Wa kaifa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat Nabi Muhammad bisa lewat udara, lewat laut, lewat darat, naik sepeda motor, naik mobil, jalan kaki, naik sepeda, beras pakarung-karung, gula 2-3 kilo, kopi kapal api segelas, siap. Kada pandai berterima kasih. Ini yang ulat risaukan. Artinya kalau kita tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada Allah, kalah dengan ulat dalam batu di dasar laut. Ulun sampaikan anak-anak ulun dulu. Ini nomor 2 dengan nomor 3. Kada singgawian sekali. Jalan. Jadi ulat aja sudah bisa kita makan aja. jadi ulat bawa ulan jana pingkutin ulan kata bisa kalau benar apa. Karena kita sama-sama membantu Rasulullah menyampaikan agama. Maka ya Bapak perlu baju Allah ada, minta. Nyawa bakawan ya kita ya polisi, bakawan lawan bupati, bakawan lawan wakil DPR, bakawan lawan bupati aja. Kada purun sidin membawa makan bakso di pinggir jalan, ya supan dong bupati, ya kan? Pasti ke restoran, nah top restorannya, paham kata-katanya? Allah aja parake, nyaman, pakaian diberinya, makanan diberinya, nyaman pada yang lain. Engkau itulah apa ya? Ulun kisahkan kisah semut. Ada si gawian. Sarjana keduanya. Nang Saikong hanya S1 aja Bang, SE. Nang Saikong sarjana bahasa Inggris. SPD Pak. Iya, pendidikan. Kira nama gawinya? Babaju aja, alhamdulillah. Tapi jangan dituruti. Kalau belum sampai makamnya, jangan dituruti. Kalau sebelum sampai makamnya, dasar kada makam, bisa kisah. Weh, dasar kada makam. jangan dituruti. Ini sudah sampai makamnya berdua nih. Hendak apa? Hendak umrah aja Bang. Hendak aja. Bagaimana? Ini lagi kata piramid lagi jalan, masih ada lagi bawa Covid. Ayo kena aja hendak umrah. Mana duitnya Pak ya? Mana duitnya? Allah Al-Ghani maka kayak minta Allah Taala
Kayak apa mintanya aja, belajar ilmu tasawuf. Kalau kada belajar ilmu tasawuf, kada kawa minta. Karena apabila kita masih ada, Allah akan memberi. Kalau kita nih masih ada, Allah akan memberi. Kalau kita nih masih itu tasawuf lah, hakikat. Kalau kita nih berdosa, merasa berdosa, Allah akan ampuni. Ngeramput jalan tol nyamannya. Babadalah haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tapi bisa mengganggu dosa. Kalau bahasa bacanya, ngeramput nyamannya ya. Ikamnya pembohong. Yang ulun terangkan ini maaf bapak-bapak melulu hakikat. Nah, bukan dari sini aja. Di sini kalau yakhruju binas syafatain, apabila keluar di antara dua bibir di atas Al-Qur'an, bawah hadis sesuaikan dengan peran Al-Qur'an dan hadis kalau keluar. Ini siapa? Ini Pak Abdul Qadir. Ya, ini siapa? Allah Ta'ala. Salah orang mulai lagi halus ke Abdul Qadir dengarannya. Kita sudah mulai lagi halus, hanya lahir paling-paling umur sebulan dengaran saja Abdul Qadir bin Abdullah. Sudah dinamai. Nah. Ulang sekali lagi. Kaifiat caranya tauhidul af'al ini supaya bisa mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mata melihat sesuatunya, hati melihat adanya. Jangan jalan sebelah. Dua-duanya jalan. Syariat jalan, hakikat jalan seperti pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ahu. Tidak aku lihat sesuatu terkecuali aku lihat Allah besertanya. Ini kira kalau di tauhid nih, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Ini pandangan Abu Bakar mayat bejal. Ini jalan akan aja dulu. Pak Abdul Qadir kalau melihat 3 jam nih, Isya sudah. Isya sudah. Tak urehannya cukup ingin sini aja dulu lah. Pertemuan yang pertama ini sampai di sini dulu. Jadi ditunggu aja berita dari Pak Abdul Qadir. Malam Kamis kapan lagi kita bertamuan kita. Nah, ini kan sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, dapat mengerti dan amalkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di sarang badan, dipertemukannya lagi pada lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan jangan tanam lari, masih disiram pagi dan sore. Insyaallah benar-benar bisa mengesahkan Allah, tidak terjadi syirik khafi dan syirik jali. Demikianlah dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya hilang salahnya mohon dimaafkan. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim